Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-362, tanggal 27 Desember 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan Allah yang Maha Esa. Sebagai nats atau ayatnya adalah, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dan bacaan pagi diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Perikop kelahiran Tuhan Yesus. Bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Pelayan-pelayan Allah. Itulah firman Tuhan dalam ketiga bagian tersebut. Sebagaimana biasanya setiap bulan ada ayat-ayat pedoman kita selama bulan Desember, dan itu selalu kita kemukakan untuk mengawali pembacaan firman Tuhan pada hari ini atau perikop firman Tuhan hari ini, yaitu pedoman kita selama bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Senjata terang dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang sesungguhnya untuk menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Jadi terang untuk menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan inilah yang kita rayakan 2 hari berturut-turut di pesta Natal. Pesta Natal pertama tanggal 25 Desember dan pesta Natal yang kedua tanggal 26 Desember. Dan kalau kita lihat dalam bacaan pagi di sini dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14, kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau pedoman kita selama bulan ini, terang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan pada tanggal 25 Desember dan juga bacaan malam atau pagi pada hari ini Lukas 2 ayat 1 sampai 14, di sini dikatakanlah kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Jadi kalau tadi sedang datang dalam dunia, sekarang sudah lahir dan sudah
datang ke dunia, yaitu hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Jadi jelas bahwa terang sesungguhnya adalah Yesus yang datang ke dunia. Nah, sekarang Yesus sudah lahir. Apa manfaat atau makna bagi umat manusia dengan kelahiran Tuhan Yesus? Kita melihat dalam Injil Matius, ya, pasal 3 ayat 17, ya, dikatakan bahwa waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, dia langsung dilantik oleh Allah sebagai anak Allah yang dikasihi, dan Allah berkenan kepadanya. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Jadi kalau kita lihat perikop hari ini, Tuhan Allah yang Maha Esa. Nah, di sini Yesus lahir dan dilantik oleh Allah sendiri pada waktu dia dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Berarti kalau kepadanya Yesus Allah berkenan, itu berarti Yesus adalah bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan Yesus. Berarti kekuatan Yesus juga adalah kekuatan Allah. Dan dikatakan tadi di sini adalah dia adalah Alfa dan Omega. Dan tidak ada Allah selain daripada Yesus, daripada dia. Apa yang mau kita lihat dalam permasalahan ini? Berarti semua umat manusia harus menyembah dia. Kemudian dalam pekabaran firman Tuhan, yaitu kabar baik yang kita terima, ya, Yesus adalah sebagai terang dunia. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan dia akan berada dalam terang kehidupan. Terang dunia. Tadi terang sesungguhnya yang menerangi manusia sedang datang dalam dunia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini terang itu telah lahir. Nah, kemudian di sini dikatakan akulah terang dunia. Artinya terang yang melawan kegelapan, dia sudah
datang ke dunia. Sehingga barang siapa mengikuti Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia berjalan dalam kehidupan, hidup dalam terang. Kemudian kalau kita lihat dari Dia sebagai roti hidup, Dia atau Yesus sebagai roti hidup, dan ini dikemukakan pada saat selesai memberikan makan 5.000 orang. Yesus mengatakan kepada orang-orang, janganlah kalian bekerja untuk mencari roti yang bisa habis dan bisa busuk, tapi bekerjalah untuk mencari makanan yang tidak akan bisa busuk dan tidak akan habis sampai selama-lamanya. Nah, sehingga banyak yang mengatakan, berikanlah itu kepada kami, kata pengikut-pengikut Yesus. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi roti kehidupan itu adalah Yesus. Jadi antara haus dan lapar itu bisa diselesaikan. Datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, itu sudah terpenuhi. Artinya dalam spiritualitas kita dijamin oleh Yesus untuk hidup yang kekal dan sejati. Itulah gambaran bahwa Yesus mengatakan, akulah roti hidup, katanya. Ya. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan juga selama-lamanya. Jadi kekal dan abadi, memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup, kata Yesus kepada orang banyak. Nah, juga Dialah sebagai jalan menuju surga. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, ya, tadi dia sebagai terang, sekarang dia sebagai jalan menuju Bapa. Tanpa melalui dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Inilah kebesaran daripada Tuhan Allah. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Dan Dia tadi kata adalah Alfa dan Omega, awal dan yang terakhir. Kemudian Dia sebagai kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1,
pada mulanya adalah firman. Dan firman itu ya, bersama-sama dengan Allah. Dan Allah sendiri adalah merupakan firman. Jadi Yesus datang ke dunia adalah berdasarkan firman. Karena melalui malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung seorang putra dan namanya adalah Yesus. Jadi itu juga berdasarkan firman yang menyampaikan pesan dari Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Jadi kebenaran firman itu adalah Yesus anak Allah dan dia adalah juga sebagai Allah. Mana buktinya? Pada waktu Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Filipus waktu itu menyampaikan sesuatu kepada Yesus. Yesus mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia, Yesus. Datanglah Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, di mana dia, supaya kami puas, kata Filipus. Yesus mengatakan, Filipus, sudah begitu lama engkau bersama dengan aku, tapi kamu masih belum mengerti siapa aku sebenarnya. Harusnya sebagai murid Tuhan Yesus sudah mengerti siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, kalau Petrus sudah jelas mengatakan, kau adalah Mesias. Ya. Kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Filipus, sudah berapa lama kamu bersama dengan saya, tapi kau tidak tahu siapa saya? Yesus mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Nah, kemudian kalau sudah melihat Yesus sama dengan melihat Allah, apa masih perlu kita mencari Bapa? Tapi Yesus mengatakan, ya, tanpa melalui aku tidak ada sampai kepada Bapa. Ya, karena Bapa itu sendiri adalah Yesus. Tentu melalui dia sudah pasti sampai kepada Bapa. Tapi tanpa melalui dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena Bapa itu sendiri adalah Yesus. Dia katakan, aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Berarti Bapa itu termasuk ya dia juga Bapa. Nah, hanya disinilah manajemen daripada Tuhan Allah yang sangat-sangat complicated. Kenapa saya katakan sangat complicated? Ya karena Allah Bapa tahu, kalau dia mengatakan ke dunia ini langsung akulah Allah, atau Yesus mengatakan, manusia tidak bisa bertemu. Karena kalau dia Allah sendiri yang datang mengatakan dia Allah, ya, pada siang hari dia sebagai tiang awan, pada malam hari sebagai tiang api. Siapa yang bisa bertemu dengan tiang api dan tiang awan? Ya pasti gemetar. Maka bangsa Israel waktu itu tidak mau bertemu dengan Allah. Musa,
kami jangan sampai bertemu dengan Allah. Kamu ajalah. Apa kata Allah kepadamu, kami akan turuti, kata bangsa Israel. Nah, di sini juga Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa bersatu dengan aku bersatu dengan Bapa. Jadi merupakan konsepsi sistem. Ya. Dan Allah menciptakan Yesus datang ke dunia, anak yang dikasihi, dan kepadanya dia berkenan. Itu sudah jelas. Yesus memakai wewenang daripada Bapa datang ke dunia ini. Lantas orang bertanya, kenapa bisa Yesus mati? Dia sebagai manusia biasa dan juga sebagai Allah. Nah, keilahian dia itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada dia. Dan kenapa Yesus mati? Ini menandakan bahwa kuasa iblis adalah kematian. Ya, jadi pada waktu dia mati di salib, itu adalah kuasa iblis yang bekerja. Dan pada saat dia mau mati, sudah mengatakan, Bapak-bapak, kenapa kau tinggalkan saya? Dan kepadamulah kuserahkan diriku. Baru dia mati. Jadi dengan kuasa iblis dia mati. Tapi dia bangkit pada hari ketiga, itu adalah kuasa Allah. Jadi dengan kuasa Allah dia bangkit. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Allah Alfa dan Omega. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang ada. Maka percuma kita menyembah berhala atau apapun di dunia ini untuk meninggalkan Tuhan Allah. Hanya kepadanya kita berserah. Tidak ada artinya kita menyembah ilah-ilah lain, ya, berhala, atau kita percaya kepada dukun, atau meminta kekuatan kepada dukun, atau segala macam. Percuma, tidak ada artinya. Karena di sini dikatakan tidak ada Allah lain seperti Allah yang sesungguhnya. Ya, kita lihat nih. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Kenapa dikatakan penebus Israel? Karena Israel sudah bobrok pada waktu habis dari pembuangan di Babel. Waktu dibuang di Babel, Israel sangat terpuruk. Makanya dia dibuang, ditahan sampai 70 tahun. Tapi Tuhan Allah tetap kembali. Karena mereka adalah menyembah berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Maka sekarang dikatakan juru selamat atau raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, katanya, dan akulah yang terkemudian. Jadi dari awal segala awal adalah Dia, dan akhir segala zaman akhir adalah juga Dia. Dan nanti kalau mau zaman ini mau berakhir, langit yang lama dan bumi yang lama ini harus dilenyapkan. Setelah ini lenyap, baru dibuatlah bumi baru dan langit yang baru. Bahkan dikatakan Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru kita tahu kotanya 2.400 km
panjang, lebar, dan tinggi. Jalan rayanya adalah emas murni. Itu akan diciptakan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya dialah yang menciptakan segala-galanya. Nah, kemudian apa yang mau kita petik dari perikop ini, bahwa Tuhan Allah yang Maha Esa. Kita harus selalu berpegang dan berpedoman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dialah Raja segala raja. Nah, jadi dalam perikop ini, apa makna perikop ini? Bahwa Tuhan Allah yang Maha Esa. Kita bisa melihat makna daripada perikop ini adalah Tuhan Allah yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang Alfa dan Omega. Awal dan akhir, satu-satunya. Dia yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral dari perikop ini kita lihat pentingnya mengenal dan menyembah Allah sebagai Tuhan yang tunggal. Jadi pentingnya mengenali dan menyembah Allah sebagai Tuhan yang tunggal, yang esa. Tidak ada Allah lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan hal-hal yang lain, termasuk berhala atau kekuatan manusia, dalam mencari perlindungan seperti dukun dan petunjuk hidup seperti dukun, Hanya dalam Allah kita menemukan kebenaran dan keselamatan sejati, kekal dan abadi. Kalau kita melihat otoritas itu juga telah diberikan kepada anak Allah, yaitu Yesus. Sewaktu dibaptis, dia dilantik sebagai anak Allah, dan Allah berkenan juga kepadanya, dan juga dia sebagai Alfa dan Omega. Kita lihat, kalau kita baca dalam Titus pasal 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, Allah mencurahkan rohnya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat dunia. Supaya apa? Supaya oleh rahmat Yesus
kita berbaik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Itulah. Jadi sebagai kedatangan juru selamat ke dunia ini adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya. Mengembalikan ke titahnya atau ke awalnya, supaya kita berbaik dengan Allah. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka dengan kedatangan Yesus adalah memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, sekarang hubungan kita sudah dipulihkan. Apa yang harus kita laksanakan? Pentingnya kita bersandar dan mengandalkan segala kekuatan kita kepada Allah, karena Dialah yang memberikan hidup kekal dan sejati. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Lukas 2 ayat 1 sampai 15. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini adalah menceritakan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dan juga gembala-gembala yang menyembah, dan pengumuman yang diberikan oleh Tuhan adalah kepada gembala. Kenapa kepada gembala disampaikan berita kelahiran itu? Mereka adalah sederhana, dan apalagi mungkin gembala itu dikucilkan daripada orang-orang. Tapi penghargaan kepada gembala diberikan oleh Tuhan Allah. Apakah karena nenek moyangnya Yesus juga Daud adalah gembala, mantan gembala. Daud adalah dari gembala, dipilih menjadi raja. Nah, sehingga di sini pun dengan kelahiran Tuhan Yesus diumumkan kepada gembala-gembala. Jadi secara psikolog, hubungan emosional antara gembala dengan gembala memang ada kaitannya. Tapi yang jelas di sini diumumkan kelahiran Tuhan Yesus pada gembala karena mereka yang boleh dikatakan termarginalkan dalam kelompoknya, tapi itu dihargai oleh Tuhan, bahwa berita kabar baik itu disampaikan kepada gembala, sehingga mereka melihat bintang terang di timur dan mereka mengikutinya. Maka itulah kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 4 ini, kira-kira apa maknanya dan pesan moral dari ayat tersebut? Kita melihat bahwa makna perikop ini adalah menggambarkan momen penting kelahiran Yesus Kristus dan pengumuman, ya, kerajaan penyelamatannya kepada para gembala. Jadi menggambarkan momen penting kelahiran Yesus Kristus dan pengumuman, ya, karya penyelamatannya kepada para gembala. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa kedatangan Kristus adalah berita sukacita bagi seluruh umat manusia. Inilah makna perikop ini. Berita kelahiran Tuhan Yesus itu adalah merupakan sukacita
bagi seluruh umat manusia. Maka di ayat 14 dikatakan, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kemudian mengenai berita sukacita ini disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan status sosial atau latar belakang dari mana mereka. Sebab kita lihat orang yang berada dalam kegelapan pun itu dipakai oleh Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Seperti contoh, Paulus dulu dia adalah menghina orang Kristen, menganiaya orang Kristen, dan mencari alasan untuk membunuh orang Kristen. Tapi sekarang, setelah itu dia hidup dalam terang, menjadi pembela Yesus Kristus sebagai saksi dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian pemilihan gembala, penyampaian kabar baik adalah karena gembala itu dianggap rendah, ya, dan dikucilkan masyarakat. Nah, jadi orang yang termarginalkan itu Tuhan sangat menghargai. Maka berita sukacita itu disampaikan kepada gembala. Ini merupakan suatu pengakuan dari Allah kepada, ya, yang golongan rendah dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Nah, jadi keselamatan itu pertama ditujukan kepada mereka yang kurang dihargai orang. Jadi kabar baik dari Allah bersifat universal dan berlaku keselamatan itu kepada semua orang di dunia ini. Jadi dengan demikian bahwa berita sukacita itu ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali, ya, diberikan, dan bahkan penghargaan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang termarginalkan, yaitu gembala, yang boleh dikatakan dia nggak rendah oleh orang-orang. Tapi kepada mereka lah berita sukacita itu, penyelamatan dunia itu disampaikan. Dan mereka sangat bahagia sekali. Pada awalnya mereka sangat ketakutan dengan melihat cahaya terang bagi mereka. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut. Telah lahir bagimu penyelamat dunia, juru selamat dunia, yaitu Yesus. Mereka dikatakan, begitu dikatakan lahir juru selamat dunia, mereka langsung sujud dan mereka mau melihat bayi yang lahir itu. Akhirnya ditujukan kepada tandanya, lihat dia berbaring di palungan, itulah raja penyelamat itu, di kandang domba, ya, di palungan. Nah, itulah kelahiran Tuhan Yesus yang diberitakan dalam bacaan pagi. Sekarang kita melihat bacaan malam, ya. Diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ini pelayan-pelayan Allah. Kita lihat dalam ayat 3. Kalian sebenarnya
Saya tidak dapat berbicara dengan kalian seperti dengan orang yang mempunyai roh Allah. Saya hanya dapat berbicara denganmu seperti dengan orang lain, ya, yang masih hidup menurut keinginan dunia, seperti dengan seorang yang masih dalam kepercayaan kepada Kristen. Jadi seperti dengan seorang yang masih banyak dalam kepercayaan juga, ya, kepada Kristus. Jadi dengan demikian, kalian sebenarnya, saya tidak dapat berbicara dengan kalian seperti dengan orang-orang yang mempunyai roh Allah. Apa makna daripada Paulus menyatakan ini? Paulus menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang masih remaja dalam iman dan mereka yang sudah dewasa dalam rohani. Dikatakan, dahulu saya hanya dapat memberitakan kepadamu, ya, dan bagi bukan orang dewasa, sebab kalian belum cukup kuat untuk itu. Tetapi sekarang pun, ya, kalian masih belum kuat menurut, ya, secara manusia. Artinya, ya, dengan memberitakan firman Tuhan, ada istilah orang belum dewasa secara rohani, walaupun dia sudah besar, tapi dalam pengertian untuk pemberitaan firman Tuhan, dia belum secara dewasa menerima apa ajaran-ajaran yang benar itu. Nah, disinilah Paulus mengatakan, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat memahami dan menerima ajaran Tuhan dengan cara yang sama, tergantung pada kedalaman iman dan pengertian mereka. Jadi artinya tidak bisa disamaratakan pengajaran firman Tuhan itu kepada semua orang, karena ada yang masih belum bisa menerima, tapi ada yang sudah kuat. Ini dilihat daripada iman, diukur daripada iman mereka, sejauh mana dia bisa menerima firman Tuhan. Nah, maka dalam pengajaran, kata Paulus, tidak bisa disamaratakan kepada orang-orang yang belum cukup dewasa secara rohani dalam pemberitaan firman Tuhan. Harus dibimbing dan dibina dengan baik. Nah, kemudian dia bilang, orang-orang Korintus itu masih bersifat duniawi dan terpengaruh oleh pertikaian serta disintegrasi, ya, dalam komunitas mereka, sehingga Paulus merasa perlu berbicara kepada mereka seperti kepada anak-anak. Nah, jadi akhirnya karena melihat mereka belum dewasa secara rohani dan belum matang, maka Paulus mengambil metode berbicara seperti anak-anak. Inilah tugas daripada pelayan-pelayan firman. Jadi tidak bisa
membuat sama rata pengajaran agama Kristen kepada semua orang. Harus kita lihat sejauh mana dia mengerti iman, bagaimana dia cara menjabarkan iman. Jam terbang memang perlu, tapi pengertian bahwa dia ditemani Roh Allah itu juga patut kita lihat. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, Paulus menegaskan bahwa ketidakmampuan mereka untuk menerima makanan rohani yang lebih dalam disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk tetap dalam cara hidup yang bersifat daging. Ya. Jadi lebih mengutamakan daging, hawa nafsu dibanding rohani secara spiritual. Nah, kemudian pengalaman iman kita harus tetap berkembang dan bertumbuh dengan bimbingan Roh Kudus untuk memahami ajaran Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Jadi kuncinya adalah bimbingan daripada Roh Allah untuk memahami rahasia daripada ajaran-ajaran Kristus. Memang kadang-kadang kita sulit untuk menerjemahkan isi Alkitab. Tapi kalau kita mendapat bimbingan dari Roh Allah, semua mengalir, menyambung. Dan apalagi kita masuk dan berpengalaman dengan Dia, apa yang kita pelajari, apa yang kita simak, kita masuk di dalamnya, sehingga rohnya akan bisa kita pelajari. Nah, sekarang apa pesan moral dari ayat ini? Pesan moral dari ayat ini adalah mengajak setiap pengikut Kristus untuk menginterpretasikan diri, dan mengevaluasi perkembangan iman mereka. Jadi menginterpretasikannya, mengintrospeksi diri, dan mengevaluasi perkembangan iman. Jadi kita perlu melihat sejauh mana sebenarnya kemampuan kita dalam menerima pelajaran, dan ada evaluasi. Evaluasi ini artinya sejauh mana kita menganalisa kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita dihimbau untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, agar tidak terjebak dalam konflik yang terlibat oleh kedamaian yang hanya bersifat sementara dan dangkal. Artinya kedamaian itu tidak permanen, tapi hanya bersifat sementara dan dangkal, atau mungkin sebagai pura-pura damai, padahal hatinya lain. Nah, disinilah dikatakan kita harus jeli melihat itu. Nah, sekarang kita lihat apa kesimpulan kita dalam perikop ini. Di awal tadi adalah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan
yang memberikan harapan dan penghidupan kepada kita. Karena Dia adalah awal dan akhir. Tidak ada yang lain. Berarti kita harus selalu bergantung kepada dan bersandar kepada Dia. Karena Dia penguasa secara keseluruhan. Nah, kemudian kelahiran Yesus Kristus sebagai terang dunia untuk menerangi kita, agar kita dapat memahami arti yang sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus untuk menyempurnakan kita dan membuat kita berbaik kembali dengan Allah, berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan terakhir pada perikop ini adalah pelayan firman harus mengerti dalam menerapkan kepada siapa kita memberikan pelajaran. Karena tadi dikatakan banyak orang belum dewasa secara rohani, walaupun dia sudah besar, tapi secara rohani belum dewasa. Kenapa? Karena roh Allah belum menemani dia, dan masih banyak keinginan duniawi yang dipakai, atau masih terpengaruh oleh konflik, sehingga dia masih belum bisa dewasa menerima firman Tuhan. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kita semakin dewasa. Jadilah makanan keras, bukan hanya makanan susu seperti anak-anak yang belum dewasa iman. Tapi mari kita menjadi dewasa iman yang kokoh dan selalu bersandar dan memberikan harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia satu-satunya Allah kita yang Maha Esa. Amin. Tuhan memberkati kita.